Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Jumat 16 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jalan live update siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Trenggalek, Ponorogo, tepatnya di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, pada Kamis 15 Agustus 2024. Sebuah minibus Toyota Innova bernomor polisi AG 1910ZK terjun ke sungai Semampir sedalam 5 meter. Kadit Gakum Satlantas Polres Trenggalek Ibda Dwi Siswa menuturkan, kronologi laka lantas bermula saat mobil yang dikendarai Solikin melaju dari arah barat ke timur atau arah Ponorogo menuju Trenggalek. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologi kecelakaan ini, kita telah terhubung bersama rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim. Rekan Sofyan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo, tepatnya di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kabupaten Trenggalek pada Kamis 15 Agustus 2024. Sebuah minibus Toyota Innova nomor polisi AG 1910ZK yang dikemudikan oleh Solikin, seorang mantan camat Karangan, Kabupaten Trenggalek, terjun ke Sungai Semampir sedalam 5 meter. Kronologi laka lantas tersebut bermula saat mobil tersebut melaju dari arah barat ke arah timur atau arah Ponorogo menuju wilayah Kecamatan Trenggalek atau Kota Trenggalek. Saat sampainya di lokasi, mobil tersebut oleng ke arah kanan hingga terjun ke sungai yang berada di selatan jalan. Eh, Saat dikonfirmasi penyebab laka lantas tersebut diduga karena sang sopir sedang ngantuk sehingga eh, me- tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga kehilangan kendali dan terjun ke sungai tersebut. Kondisi kendaraan sendiri mengalami kerusakan parah di bodi bagian depan terutama kap mesin mobil. Anak lantas tersebut menjadi tontonan warga, bahkan pengguna jalan juga banyak yang berhenti untuk melihat mobil yang berada di dasar sungai. Dalam mobil sendiri terdapat 3 orang, seorang sopir dan 2 orang penumpang, yaitu seorang bayi beserta ibunya. Untuk kondisi sendiri, sang sopir tidak mengalami luka yang serius, begitu juga dengan sang bayi, sedangkan ibu bayi mengalami patah tulang, sempat dirawat di RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek, namun harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengevakuasi mobil sendiri, petugas menggunakan mobil derek untuk mengangkat dari sungai ke permukaan. Selanjutnya mobil tersebut diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Trenggalek. Begitu rekan sebenarnya dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif, wartawan Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama Ibda Dwi Siswa, Kadit Gakum Satlantas Polres Trenggalek. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Tadi unit Gakum mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 12.30 ada laka lantas tunggal yang masuk sungai di wilayah Kelurahan Tamanan. Ini dugaannya kenapa dan penyebabnya? Dugaan sementara kita belum tahu karena saat kita datang korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk korbannya ada berapa dan? Ya, korbannya 3 orang, untuk sopir dan ada bayi tadi. Putri Anastasia yang berusia 26 tahun tersangka penganiayaan kakak kandungnya Sandra Devita hingga tewas, memperagakan 56 adegan selama berlangsungnya rekonstruksi kasus di lokasi kejadian rumah kontrakan Jalan Darmo Indah, Selatan Gang Gege, Tandes, Surabaya, pada Kamis 15 Agustus 2024 siang hari. Pantauan tribunjatim.com di lokasi, tersangka tampak mengenakan baju oranye lengan pendek, bertuliskan tahanan Polsek Tandes. Tubuhnya gempal dan terdapat tato gambar ular panjang yang membelit lengan tangannya.
Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Madura. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Oke, baik Justina. Putri Anastasia, 26 tahun, tersangka penganiayaan kakak kandungnya sendiri bernama Sandra Devita, 30 tahun, hingga tewas memperagakan 56 adegan selama berlangsungnya rekonstruksi kasus di lokasi kejadian rumah kontrakan di Jalan Darmo Indah Selatan, Gang Gege, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada hari Kamis, Agustus kemarin. Menurut Kapolsek Tandes, Polrestabes Surabaya, Kompol Budi Waluyo, tidak ada penambahan adegan dalam rekonstruksi tersebut. Semua adegan yang diperagakan oleh tersangka telah sesuai dengan kronologi detail yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP milik penyidik. Dan poin terpenting, menurut Budi Waluyo, tindakan penganiayaan tersebut dilakukan tersangka seorang diri berdasarkan dari hasil rekonstruksi, yang artinya menandakan bahwasanya tersangka dalam kasus tersebut adalah tersangka tunggal. Kemudian pada rekonstruksi yang ada di dalam ruangan tengah atau di dalam rumah yang memang tidak dapat dimasuki atau diakses langsung oleh awak media pada waktu yang lalu, terdapat momen tersangka sempat terlibat pergulatan dengan korban yang diketahui tampak memegang senjata tajam jenis pisau. Budi Waluyo menjelaskan konteks keberadaan dari alat pisau di genggaman tangan korban itu ditengarai bukan melakukan upaya penyerangan awal, namun justru si korban berupaya untuk memberikan pisau tersebut kepada tersangka agar dapat digunakan oleh tersangka melukai dirinya di penghujung momen percekcokan hebat pada hari Senin 29 Juli dini hari yang lalu. Ternyata cara korban memberikan sebilah pisau tersebut di ujung percekcokan yang membuat keduanya berada dalam situasi awkward berbalut emosi tersebut disalahartikan oleh tersangka. Bahasanya tersangka mengira momen korban memberikan pisau tersebut dianggap sebagai upaya korban untuk melakukan penyerangan terhadap dirinya. Tak pelak tersangka langsung berupaya untuk memegang pergelangan tangan korban yang sedang memegang pisau tersebut dengan maksud merebut senjata itu. Tak cuma itu, tersangka juga berupaya untuk mengunci gerakan korban dengan cara mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya dan mendorong tubuh korban ke belakang hingga akhirnya tubuh korban tertahan menempel ke tembok pada bagian punggungnya ya, di ruangan tembok ruangan tengah rumah kontrakan. Dan ternyata saat itu korban masih berusaha untuk melakukan perlawanan, salah satunya adalah dengan mencakar tangan dari tersangka yang mendekat atau menempel pada tubuhnya, dan akibatnya jatuhlah pisau tersebut di lantai. Dan si korban yang semula frustasi dengan situasi tersebut ini malah berbalik berupaya untuk menyelamatkan diri dengan melakukan perlawanan. Korban berupaya untuk mengambil pisau yang tergeletak di lantai tersebut dengan cara membungkuk, tapi malah disergap oleh tersangka dengan cara memitingnya dengan lengan tangan kiri menggunakan teknik penguncian triangle choke yang lazim digunakan oleh atlet pegulat mixed martial art atau MMA saat bertanding. Kapolsek menjelaskan bahwasanya tersangka melakukan penguncian tersebut juga didukung oleh kondisi berat tubuhnya yang kebal itu untuk melakukan teknik penguncian terhadap korban. Dan menyadari kondisinya terjepit dan situasi makin panik, si korban sempat berteriak-teriak agar tersangka melakukan upaya yang lebih nekat lagi untuk membunuh dirinya. Mungkin takut karena teriakan tersebut malah akan membuat warga di sekitar rumah mengetahui kejadian tersebut, dan tersangka lantas melakukan upaya lain, yakni membekap mulut dan hidung dari korban hingga beberapa menit. Dan upaya tersebut ternyata membuat tubuh korban melemas, dan saat tersangka melihat bibir sang kakak mulai membiru dan tubuhnya tak lagi bergerak, akhirnya tersangka melepas kuncian pitingan lengan tangan kirinya dari leher korban. Kemudian setelah memastikan sang kakak tidak lagi bergerak, tersangka pun berupaya untuk menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara membuat jenazah seakan-akan meninggal dunia secara wajar akibat bunuh diri. Caranya menurut Kapolsek, bahwasanya tersangka berupaya untuk membawa tubuh korban ke atas anak tangga di dalam ruangan dapur, lalu digantung menggunakan kabel charger gadget warna hitam agar tampak seolah-olah si korban telah melakukan upaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata rasa iba mendadak muncul dalam benak dari tersangka karena bagaimanapun korban merupakan kakak kandungnya. Tak pelak tersangka pun membiarkan tubuh korban teronggok di atas tangga dengan kondisi terduduk setengah tertelungkup dengan kondisi kaki korbannya menggantung di bawah anak tangga. Kemudian Kapolsek melanjutkan bahwasanya pada momen itu tersangka sebenarnya tidak mengetahui pasti kondisi dari sang kakak, apakah memang sudah benar-benar meninggal dunia atau cuma sekadar pingsan. Itulah mengapa tersangka sengaja meletakkan jenazah di lokasi tersebut lalu kabur meninggalkan rumah secepat mungkin pada dini hari itu. Siapa tahu menurut Budi Waluyo atau Kapolsek, manakala sang kakak cuma pingsan lalu tersadar dan melaporkan
hasil perkelahian tersebut kepada pihak kepolisian di kemudian hari, tersangka pun mengaku kepada penyidik kala itu siap menanggung resiko tersebut. Namun ternyata upaya atau percobaan tersebut berakhir fatal dan membuat si sang kakak itu malah meninggal dunia. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah dari mana tersangka memiliki kemampuan bulat alat teknik MMA. Menurut Budi Waluyo, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka, ternyata tersangka mengaku sempat mengikuti pelatihan bulat jenis MMA atau sebagai yang itu memang diniatkan oleh si tersangka sebagai hobi semata. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan bukan sampai akhirnya menggeluti hobi tersebut sebagai hingga sampai si tersangka menjadi atlet olahraga tersebut. Namun tersangka juga belakangan diketahui memiliki konsistensi untuk melakukan olahraga kebugaran tubuh di pusat kebugaran gym. Kemudian mengenai motif dari tersangka mengenai sang kakak kandungnya itu hingga tewas, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jatim, tersangka nekat melakukan upaya penganiayaan hingga korban atau sang kakaknya itu sendiri tewas karena lantaran disebabkan karena sakit hati, dipermalukan oleh korban. Karena korban telah dianggap oleh tersangka telah membocorkan lokasi tempat tinggal terbaru dari tersangka sehingga membuat tersangka yang sedang dikejar-kejar teman kantornya karena terlibat kasus dugaan penggelapan uang puluhan juta menemukan keberadaannya di lokasi alamat yang baru. Selain itu tersangka juga ternyata sejak lama memang tidak pernah akur dengan si korban karena korban ini dianggap oleh tersangka selalu berperilaku buruk terhadap orang tua dari si korban atau orang tua mereka. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Madura, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kompol Budi Waluyo, Kapolsek Kandes. Temuan-temuan nggak temuan baru dari rekonstruksi ini, Nan? Tidak ada. Semua itu dilakukan dengan seketika oleh tersangka Putri, yang mana mereka melakukan karena ingin menyelesaikan permasalahan dari intern keluarga. Itu yang terkait warisan itu atau bagaimana, Nan? Kenapa? Terkait warisan atau bagaimana? Bukan, tidak ada warisan, soal harta tidak ada. Karena apa? Di dalam bahtera rumah tangga keluarga Putri itu ada sedikit perselisihan sehingga terjadi kesalahpahaman, sehingga dulu bertempat tinggal bersama sampai bertemu kasih sendiri. Nah, Putri ingin meluruskan kejadian itu, tapi dia melakukan perbuatan itu kebablasan sehingga mengakibatkan meninggal dunia. 56 sudah sesuai kan berarti ya? Iya, sesuai. Nggak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Dan izinkan itu kan ada upaya dari pihak korban dengan konteksnya memegang senjata tajam pisau lah. Itu konteksnya dia itu melawan atau memang dia melakukan penyerangan terhadap si pelaku atau bagaimana? Sebetulnya dari korban, kalau versi dari keterangan terlapor atau tersangka, dia itu hanya bukan untuk ditodongkan begini, bagiannya gini, aku bunuh. Pemirsa, sulitnya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi di Bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah. Begitulah kira-kira yang dikatakan oleh Jani Tri Raharjo, selaku Kapolja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua saat ditemui oleh tribunkalteng.com. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait karhutla ini, kita telah terhubung bersama rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng. Rekan Herman, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan agenda yang setiap tahunnya hampir terjadi di beberapa wilayah, bahkan seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana tidak, untuk data terbaru yang dibagikan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri, bahwa sejauh ini sudah ada 70 kasus karhutla yang terjadi di 13 kabupaten 1 kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan Jani Tri Raharjo selaku Kapolja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi prioritas pihaknya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Dirinya menyebut bahwa salah satu lokasi
yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi perhatian pihaknya, yaitu yang ada di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dirinya menyebut berdasarkan penelitian pihaknya dan juga pihak Universitas Palangkaraya ataupun UPR, salah satu penyebab utama kebakaran karhutla yang terjadi di wilayah tersebut yaitu adanya aktivitas manusia. Dirinya menyebut bahwa aktivitas pemancing adalah salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Dirinya menyebut alasan kenapa pihaknya menyebut bahwa pemancing adalah salah satu penyebab utama kebakaran di wilayah tersebut, yaitu kebakaran di wilayah tersebut dipicu oleh dibuangnya puting rokok secara sembarangan ataupun pembakaran kayu yang tidak dijaga dengan baik sehingga terjadinya kebakaran hutan ataupun wilayah lahan gambut yang terjadi di wilayah tersebut. Dirinya juga menyebut ditambah posisi desa yang memiliki banyak pintu masuk baik melalui darat, air, semakin sulitnya terdeteksi pelaku yang melakukan pembakaran hutan di wilayah tersebut maupun di wilayah lainnya. Dirinya juga menyebut bahwa peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait mudahnya terbakar lahan gambut di wilayah tersebut juga menjadi prioritas utama pihaknya untuk mengatasi karhutla yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana tidak di wilayah tersebut hampir setiap tahunnya terjadi karhutla yang menyebabkan ratusan hektar lahan gambut terbakar. Dan juga untuk alasan yang kedua, dirinya menyebut adanya lahan tidur yang mana di wilayah tersebut menyebabkan sulitnya terdeteksi penyebab utama dari terbakarnya beberapa wilayah yang ada di lokasi tersebut. Dirinya beralasan tanah di Desa Tumbang Nusa menjadi sarana investasi masyarakat kota yang mana kini banyak tanah di Tumbang Nusa yang tidak diketahui pemiliknya karena telah mengalami penjualan berulang yang menyebabkan sulitnya terdeteksi atau terlacaknya pemilik yang sebenarnya. Yang mana masalah tanah-tanah ini juga sulit dideteksi karena kurangnya terpelihara ataupun mudahnya terbakar di wilayah tersebut. Di sisi lain, dirinya beralasan bahwa penelitian UPR bersama dengan BRGM merumuskan beberapa solusi untuk pencegahan terjadinya kebakaran di wilayah tersebut. Yang pertama, melakukan kepemilikan lahan dan mendorong pengelolaan lahan agar tidak menjadi lahan tidur. Dan untuk solusi yang kedua yaitu pembuatan peraturan desa tentang wajib lapor beli kepemilikan lahan agar memudahkan pelacakan kepemilikan lahan yang telah berpindah tangan berkali-kali. Untuk yang ketiga, sosialisasi dan patroli yang lebih gencar terutama di lokasi pemancingan. Dan terakhir, dirinya berharap atas kerjasama antar pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga non-pemerintah diharapkan solusi ini dapat mengimplementasikan atau dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan yang ada di lokasi tersebut sehingga lokasi tersebut kedepannya akan menjadi lokasi yang bebas asap. Baik, sekian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio. Baik, rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 25 paskibraka Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan oleh penjabat Gubernur Penjagup Gorontalo, Muhammad Rudi Salahuddin. Pengukuhan itu berlangsung di Gedung Bele Limboi, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulun Talangi, Kota Gorontalo, pada Kamis 15 Agustus 2024. Agenda dimulai sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, dihadiri Forkopimda Provinsi Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Fernandes, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan Fernandes, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Tribuners dan juga rekan Justina, bahwa memang benar ya, kemarin telah berlangsung pengukuhan paskibraka untuk tingkat Provinsi Gorontalo begitu. Dan saat pengukuhan tersebut, para anggota itu telah berseragam lengkap menggunakan baju berwarna putih bersih lengkap dengan peci yang memiliki pin Garuda. Adapun pengukuhan ini berlangsung untuk menyampaikan harapan
kesuksesan pengibaran bendera di depan rumah jabatan gubernur pada 17 Agustus 2024 mendatang, tepatnya pada besok hari begitu. Dan Rudi mengungkapkan bahwa ia berharap agar para petugas dapat bertugas dengan baik yang mulai sejak pagi hari itu begitu. Dan dalam persiapannya selama latihan, seluruh paskibraka tersebut telah dilatih oleh Forkopimda, baik dari Tentara Nasional Indonesia ataupun dari pihak kepolisian begitu, dan termasuk para purna paskibraka tahun sebelumnya yang juga hadir pada acara pengukuhan tersebut begitu, baik purna paskibraka tingkat provinsi Gorontalo maupun purna paskibraka tingkat nasional di tahun-tahun sebelumnya. Dan Rudi berharap agar paskibraka yang yang dikukuhkan ini itu terus mengalami perkembangan begitu, agar mereka dapat mampu untuk semakin berprestasi dalam bidang akademik dan mengharumkan nama Gorontalo begitu. Dan juga Rudi berharap paskibraka semakin tahun ke tahun semakin lebih baik lagi gitu. Dan suasana pelantikan itu memang penuh harus sebab para orang tua paskibraka turut hadir walau harus menempuh perjalanan dari sudut provinsi Gorontalo begitu. Mereka tetap bangga sebab lelahnya terbayarkan saat melihat sang anak dikukuhkan begitu. Dan memang nih ya, dalam prosesi kemarin itu tampak mata para orang tua tersebut berlinang seolah-olah perjuangan anaknya terbayangkan, seperti Erni Wonggoleh, orang tua dari Muhammad Rafli asal SMA Negeri 1 Tilamuta begitu, yang mengeluarkan mata menyambut anaknya setelah dipersilakan oleh panitia. Ia memeluk erat Rafli yang tampak gagah saat mengenakan pakaian khusus paskibraka. Erni mengaku bahwa dirinya merupakan seorang ibu tunggal begitu, sehingga kebanggaannya itu semakin menjadi-jadi begitu. Dan terutama anaknya ini bercita-cita sebagai Tentara Nasional Indonesia, yang mana dengan melalui paskibraka ini harapannya Rafli bisa menggapai cita-citanya pasca menyelesaikan studi di tingkat SMA. Dan juga hati yang gembira turut terlihat pada keluarga Alfia Anus bersama sang suami saat pengukuhan berlangsung begitu. Karena anaknya Rizky Ahvan Kaluku yang asal Madrasah Al Khairat Jantuma Kabupaten Gorontalo Utara turut dikukuhkan begitu. Ia mengaku dalam perjalanannya saat ke kota Gorontalo cukup lelah begitu. Namun saat ia melihat anaknya dikukuhkan, ia langsung merasa senang dan bangga begitu. Memang Alfia mengaku bahwa anaknya ini bercita-cita untuk sampai di tingkat nasional. Namun walau tidak kesampaian, hanya sampai di tingkat provinsi, ia tetap bangga. Ia menyebut bahwa paskibraka ini sebagai batu loncatan bagi Rizik yang cita-citanya sebagai seorang polisi. Demikian, Tribuners, saya kembalikan ke studio, rekan Justina. Terima kasih rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Yohanis Basang dan Victor Datuan Batara masing-masing mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Golkar. Surat rekomendasi tersebut untuk Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pemberian rekomendasi tersebut digelar di kantor DPP Golkar Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2024 malam hari. Mereka menerima surat rekomendasi tersebut ditemani dari tim masing-masing. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy Sambal, wartawan Tribun Toraja yang telah terhubung bersama kita. Rekan Freddy, silakan laporan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa DPP Golkar tadi malam, tepatnya hari Kamis 15 Agustus 2024 malam, telah memberikan surat rekomendasi kepada dua orang, yaitu untuk Kabupaten Tanah Toraja diberikan kepada Victor Datuan Batara dan juga pasangannya
yaitu John Diplomasi untuk maju di Pilkada Kabupaten Tanah Toraja. Sedangkan untuk Kabupaten Toraja Utara sendiri diberikan kepada Yohanes Basang berpasangan dengan Martin Rantai Tondok untuk juga bertarung di Pilkada Kabupaten Toraja Utara. Kepada Tribun Toraja, Victor Datuan Batara mengatakan bahwa hal ini sangat membanggakan dirinya dan juga beserta tim yang dimana untuk Kabupaten Tanah Toraja sendiri sebelumnya ada 2 kader Golkar yang maju. Selain Victor Datuan Batara, ada juga John Renden Mangotan yang sebelumnya masing-masing mereka mendapatkan surat tugas. Namun yang diberikan surat rekomendasi ialah Victor Datuan Batara untuk bertarung di Pilkada Tanah Toraja. Yang juga lanjut, Victor Datuan Batara mengatakan kepada Tribun Toraja bahwa semoga ke depan tidak ada perubahan terkait hal tersebut. Karena sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Umum DPP Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, mengundurkan diri. Ia mengatakan bahwa semoga ke depan tidak ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Contohnya mungkin pencabutan atau pemberian rekomendasi ke pihak lainnya dari DPP Partai Golkar. Seperti itu, Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Freddy Sambal, wartawan Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Satreskrim Polres Tulungagung melakukan autopsi pada jenazah Rudi Cahyono yang berusia 35 tahun pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Warga Desa Bukur, Kecamatan Sumber Gempol ini diduga meninggal dunia karena pengeroyokan. Autopsi yang dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal IKF RSUD Dr. Iskak untuk memastikan penyebab kematiannya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataram. Rekan David Yohanes, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih Justina. Rudi Cahyono, warga Desa Bukur, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, diduga meninggal dunia karena dikeroyok 3 orang pemuda. Penyebab pengeroyokan ini diduga karena Rudi dalam kondisi mabuk mencabut sejumlah bendera merah putih dan umbul-umbul yang dipasang untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian ini bermula pada saat Minggu dini hari yang lalu pada tanggal 11 Agustus tahun 2024 dini hari. Rudi dalam kondisi mabuk, kemudian tanpa kontrol dia mencabut sejumlah bendera dan umbul-umbul yang sudah dipasang warga di tepi jalan. Kemudian melihat apa yang dilakukan Rudi, tiga orang pemuda setempat merasa tersinggung sehingga melakukan tindak kekerasan. Mereka berinisial SE, usia 21 tahun, kemudian MRA usia 21 tahun, dan BS usia 19 tahun. Ketiganya melakukan pengeroyokan kepada Rudi. Saat itu kondisi Rudi masih kondisi sadar, namun pada Minggu sore dia mengalami gejala sakit sehingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan pada hari Rabu pagi, akhirnya Rudi meninggal dunia. Karena sebelumnya menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang ini, maka jenazahnya kemudian diautopsi pada Rabu sore, dan saat ini Kepolisian Resort Tulungagung telah menuntaskan dokumen hasil autopsi ini dan dipastikan memang Rudi mengalami kekerasan dan ada bekas pendarahan di bagian otak kanan. Karena itu polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap 3 orang pemuda yang sebelumnya
sudah melakukan pengeroyokan kepada Rudi ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dan dijerat dengan pasal 170 KUHP ayat 2 tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Jadi pengeroyokan ini disayangkan karena ternyata diduga karena rasa nasionalisme yang berlebihan sehingga pencabutan bendera dan umbul-umbul merah putih itu kemudian dibalas dengan pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian Justina yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKP Muhammad Nur, Kasat Reskrim Polres Tulungagung. Dan itu tanggal 11 Agustus. Okay. Itu modusnya itu para pelaku melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama itu awalnya korban itu mabuk, terus membuat resah dengan cara mencabuti bendera merah putih atau umbul-umbul. Nah, dari salah satu maka dari itulah tersangka ini mungkin geram lah ya, risih lah ya, akhirnya melakukan tindakan kekerasan sama korban. Berapa orang yang menyerang? Yang sementara yang sudah kita amankan 3 orang. Sudah dijadikan tersangka? Sampun. Ya. Hasil otopsi kemarin kan? Hasil otopsi? Ya, otopsi nanti lah, jangan saksi. Memang ada bekas kekerasan. Intinya itu. Mereka teman atau? Ya, teman-teman. Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta syukuran atas berdirinya ibu kota baru, yaitu Ibu Kota Nusantara IKN, siswa SD Muhammadiyah 16 Surabaya menggelar pawai bernuansa Kalimantan. Siswa juga menggelar tumpeng dari jajan pasar sebagai wujud rasa syukur berdirinya IKN. Para siswa terlihat memakai dengan busana nuansa merah dan putih, juga mengenakan mahkota yang berbentuk sayap Garuda dengan gaya khas adat Kalimantan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Sulfi Sofiana, wartawan harian Surya. Rekan Sulfi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan Justina, saya laporkan dari Kota Surabaya. Siswa SD Muhammadiyah 16 Surabaya mengikuti pawai dan rangkaian kegiatan edukasi terkait Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Uniknya dalam pawai ini, sebagian siswa berperan sebagai Presiden Republik Indonesia dengan mengendarai beca. Sementara sebagian siswa lainnya berjalan kaki sambil membawa poster Selamat Hari Kemerdekaan dan ucapan selamat atas berdirinya IKN. Siswa juga dibebaskan menggunakan busana bertema pahlawan ataupun baju adat Kalimantan tempat IKN berada. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa bisa mengenal tokoh di Indonesia dan menjadi refleksi harapan agar para tokoh-tokoh Indonesia terus bersatu untuk kemajuan bangsa dan pendidikannya. Selain pawai, siswa juga menghias dan membuat tumpeng dari jajan pasar. Makanan anak-anak ini dibuat untuk syukuran atas Hari Kemerdekaan sekaligus mengucapkan selamat atas berdirinya ibu kota. Demikian saya laporkan dari Kota Surabaya. Terima kasih rekan Sulfi Sofiana, wartawan harian Surya. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Suyono, Kepala SD 16 Surabaya. Misalnya pada hari Sabtu, yaitu upacara sekolah, dan diselenggarakan sekolah gratis diikuti oleh siswa kelas atas, yang insya Allah juga diberikan apresiasi kepada anak-anak yang kemarin sudah mengikuti lomba pada hari itu. Temanya apa ya? Temanya anak-anak merdeka, sekolah hebat, berkualitas dan berkemajuan. Oke, di peringatan kemerdekaan RI ke-79 ini pesan moral apa yang disampaikan kepada anak-anak melalui tema tersebut? Melalui tema ini harapannya anak-anak semakin mengenal dan bisa mengikuti jejak para pahlawan yang telah berjuang berkorban untuk kemerdekaan negara Indonesia, sehingga anak-anak pada kemerdekaan kali ini bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dengan prestasi, berkolaborasi dan lain sebagainya, sehingga diisi dengan manfaat oleh anak-anak nanti bisa mencapai cita-citanya, karena ini bagian dari simbol para pahlawan yang perlu Pelaku pencurian di kios depan kantor Kelurahan Gunung Lingkas pada Jumat 9 Agustus 2024, RT 12 berhasil dibekuk oleh personel KSKP Polres Tarakan. Tak menunggu waktu lama, pria berinisial ME ini berhasil diringkus di tanggal 13 Agustus 2024 di Kelurahan Selumbit Pantai,
Sebelumnya ME sempat terekam CCTV berhasil menguras uang korbannya, pemilik kios depan kantor Kelurahan Gunung Lingkas Jalan Kusuma Bangsa sebesar 8 juta rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Andi, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Benar pelaku pencurian di depan kios di depan kantor Kelurahan Gunung Lingkas, di salah satu kios yang ada di Kelurahan Gunung Lingkas Jalan Kusuma Bangsa Kota Tarakan RT 12. Pelakunya berhasil dibekuk oleh personel unit reskrim KSKP Polresta Lingkas Ujung Polres Tarakan, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hari polisi berhasil membekuk pelaku. Ternyata setelah ditelusuri tidak hanya di lokasi kios yang ada di depan kantor kelurahan, tetapi juga ada 2 lokasi lainnya, TKP lainnya yang tempat menjadi lokasi TKP pelaku melaksanakan aksi pencurian, dan memang sengaja menyasar kios-kios yang buka selama 24 jam. Di dalam rilis persnya dikatakan Bapak Kapolres Tarakan AKP Adi Saptia Sudirna, AKBP Adi Saptia Sudirna dalam rilis pers pada hari Kamis 15 Agustus 2024 kemarin, ia menyampaikan bahwa untuk kasus pencurian di daerah Gunung Lingkas memang cukup meresahkan warga, sehingga dalam hal ini itu menjadi atensi pihak KSKP segera melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan pelaku. Memang pelaku juga sempat terekam CCTV di kios tempat ia ambil uangnya sekitar 8 juta yang berhasil ia bawa lari. Dan itu hanya satu kios, sementara di kios lainnya diperkirakan juga ada sekitar nominal 2,6 juta yang diambil di waktu yang berbeda di bulan yang sama. Dilanjutkan Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, waspada, khususnya bagi para pemilik kios yang buka selama 24 jam. Lalu kemudian saya juga sempat mewawancarai Ibu Mardiana, pemilik kios, yang mengakui memang pada saat itu kejadiannya kurang lebih menjelang pagi pasca sholat subuh sekitar pukul 5.30 WITA. Saat itu ia tengah hendak menggoreng ikan dan menyiapkan sarapan untuk anaknya. Lalu kemudian tidak lama kejadian tersebut dan pelaku masuk dengan modus pura-pura ingin membeli. Ternyata setelah dicek di CCTV, pelaku berhasil membawa kabur uang milik Ibu Mardiana sebesar 8 juta rupiah. Dan kemudian Ibu Mardiana selanjutnya langsung membuat pelaporan di hari yang sama, di malam hari. Dan memang sebelumnya dalam terekam CCTV juga pelaku yang menggunakan helm dan baju berwarna hitam itu sempat dikejar oleh Ibu Mardiana sepersekian detik setelah ia beraksi di lokasi kios tersebut. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tersangka merupakan target operasi kami yang dengan laporan polisi ada 3 dan kebetulan di wilayah hukum KSKP. Adapun bukti yang telah diamankan yaitu satu motor Honda Beat warna hijau dengan motor KU62 13 gigi, satu buah flash disk yang berisikan rekaman video, di mana memang dari LP yang itu duitnya ditaruh di mana, Bu? Pemirsa, suasana haru menyelimuti upacara penutupan Prodi Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang 1 tahun angkatan 2024 di Rindam 6 Mulawarman. Untuk pertama kalinya dalam waktu 4 bulan terakhir, para tamtama remaja tersebut bertemu kedua orang tuanya.
Pertemuan itu diwarnai isak tangis bahagia. Namun di sela kerumunan itu terdapat beberapa prajurit yang tampak cemas menunggu kehadiran orang tua. Untuk lebih lengkapnya terkait suasana ini, kita telah terhubung bersama rekan Muhammad Rahmadi, wartawan Banjarmasin Post, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rahmadi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Oke, Tribunner dan juga Yustina. Nah, kemarin itu dilaksanakan penutupan pelatihan untuk prajurit Tamtama Muda di Kalimantan Selatan. Nah, mereka ini berjumlah 105 orang dan sudah menjalani serangkaian pelatihan itu lebih kurang 3,5 sampai 4 bulan. Nah, selama itu juga mereka itu tidak ada berkomunikasi dengan keluarga, dan kemudian baru kemarin itu bertemu dengan keluarga, sekaligus juga ini menjadi momen bahagia bagi mereka karena sudah bisa ataupun berhasil meraih cita-cita mereka menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Yang mana sebelumnya mereka hanya masyarakat sipil dan kemarin itu merupakan momen bahagia dari mereka. Nah, di sana juga turut hadir juga sejumlah keluarga, namun ada juga beberapa prajurit yang tampak sedih karena orang tua mereka tidak bisa berhadir di lokasi acara. Nah, salah satunya yakni prajurit TNI yang berasal dari Kota Medan. Nah, dia ini merupakan seorang petani, anak petani, dan karena jarak yang cukup jauh sehingga orang tuanya tidak bisa datang ke Kalimantan Selatan. Namun dia tetap bangga sudah bisa menjadi prajurit TNI atas jeripayahnya sendiri. Meskipun ini bukan kali pertama dia mengikuti tes. Namun dia menyebutkan ini merupakan tes dia yang kelima. Nah, sebelumnya dia sempat gagal namun tidak menyerah dan akhirnya dia bisa menjadi prajurit TNI dengan usahanya sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih rekan Muhammad Rahmadi, wartawan Banjarmasin Post, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Bima menggelar lomba olahraga permainan tradisional kepada anak tingkat SDMI, SMP, dan MTS. Untuk tingkat SMP MTS dilombakan permainan tradisional Tapagala. Permainan menghadang lawan atau musuh dengan dua tangan di arena berbentuk segi empat panjang. Untuk jenjang SDMI ada permainan tradisional Patolele yang dimainkan dengan menggunakan dua tongkat. Untuk lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok. Rekan Tony, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina dan juga Tribuners. Ya, dapat kami informasikan di Kota Bima, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima ikut menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia, yakni dengan menggelar lomba tradisional untuk tingkat SD, MI, SMP, dan MTS. Nah, ada pun lomba tradisional yang dipesertakan untuk menyemarakkan RI ini, yang pertama yakni lomba Tapalala. Nah, ini yang dikhususkan untuk anak-anak jenjang SD, SMP, kemudian MTS. Nah, selanjutnya ada juga untuk anak SD dan MI, yakni lomba Patolele. Nah,
menggunakan dua tongkat, Justina, kemudian lomba Tapagala ini adalah permainan dengan menghadang lawan atau musuh dengan kedua tangan. Biasanya nantinya lapangan atau tempat yang digunakan ini berbentuk segi 4. Nah, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Parbud Kota Bima, Iwan Setiawan, mengatakan bahwa dua jenis permainan tradisional ini sengaja ia gelar bukan hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, lomba ini juga untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada para anak-anak bahwa ada permainan tradisional dan tentunya dapat membatasi penggunaan handphone ataupun gadget, karena ia melihat bahwa anak-anak sudah kecanduan dalam bermain handphone, rekan Justina. Nah, ia pun berharap nantinya pada tahun depan akan ada lomba-lomba tradisional yang lebih banyak lagi ia gelar, dan mungkin nantinya akan banyak dan beragam lomba yang akan digelar sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, saat kami konfirmasi dari salah satu pengajar di SDN 40 Lewirato, Mahjudi mengapresiasi adanya lomba permainan tradisional ini, Justina, karena ia merasa bahwa anak-anak tentunya tidak hanya bermain game online dan asik dengan gadget mereka, tapi mereka juga bisa bermain tradisional. Ia pun berharap semoga tahun depan permainan-permainan ini terus diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bima, karena tahun ini adalah tahun kedua ia mengikuti lomba permainan tradisional. Begitu rekan Kristina, kami kembalikan ke studio. Baik, rekan Tony, wartawan Tribun Lombok, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, pemirsa. Menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sekwan DPRD Bali mengadakan lomba memancing berhadiah yang berlokasi di kolam ikan DPRD Bali pada Jumat 16 Agustus 2024. Peserta lomba yang dapat menangkap ikan lele berisikan pita merah putih akan mendapatkan hadiah 1 unit skuter listrik. Sementara untuk juara 2 akan mendapatkan kulkas dan untuk juara 3 akan mendapatkan televisi. Ketua DPRD Bali Nyoman Adiwiryatama pun tampak ikut dalam lomba tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Niluh Putu Wahyudisari, wartawan Tribun Bali. Rekan Wahyudisari, silakan laporan Anda. Halo, baik. Terima kasih Justina atas waktunya. Halo Tribunar, saya Wahyunisari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan terkait sambut kemerdekaan RI ke-79, begini keseruan lomba memancing ikan lele di DPRD Provinsi Bali. Sambut Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-79 tahun, Sekwan DPRD Bali adakan lomba memancing berhadiah yang berlokasi di kolam ikan DPRD Bali pada Jumat 16 Agustus 2024. Peserta lomba yang dapat menangkap ikan lele berisikan pita merah putih akan mendapatkan hadiah 1 unit skuter listrik. Sementara untuk juara 2 akan mendapatkan kulkas dan juara 3 akan mendapatkan televisi. Ketua DPRD Bali yakni Bapak Nyoman Adiwiryatama pun tampak ikut dalam lomba tersebut, Tribuners. Selain Ketua DPRD Bali, lomba memancing ini juga tampak diikuti oleh Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra, dan juga anggota DPRD Bali beserta Kepala OPD dan staf-stafnya. Ketika diwawancarai, Adiwiryatama mengatakan terdapat ribuan ikan lele yang ada di kolam DPRD Provinsi Bali. Kurang lebih jumlahnya 1.500 ekor yang sudah disebar sebelum lomba memancing ikan lele ini dilakukan. Dan Adiwiryatama pun membagi tips dalam memancing ikan, yakni katanya harus sabar Tribuner supaya dapat ikannya gitu ya. Terus menurutnya mancing ikan ini adalah hiburan rakyat. Jadi sebagai dewan atau wakil rakyat ini dianggap juga sebagai hiburan rakyat Tribuners. Dan sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali yakni Bapak Dewa Indra mengatakan mancing
mancing ikan lele saat ini memang kebetulan di kolamnya yang lumayan keruh airnya Tribuners. Jadi umpannya harus bagus dan penempatan pancing di spot juga harus tepat. Itu saja laporan dari saya, Istina. Terima kasih. Terima kasih rekan Nilu Putu Wajudisari, wartawan Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sejumlah patung bertemakan City of Music di sekeliling lapangan Merdeka Ambon tak terawat bahkan rusak. Padahal terhitung 2 hari lagi upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia akan dihelat di lapangan Merdeka. Alhasil rusaknya patung-patung tersebut merusak estetika landscape dekorasi kemerdekaan. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Wis, wartawan Tribun Ambon. Rekan Jenderal, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Jumlah patung bertemakan City of Music di sekeliling lapangan Merdeka Ambon tak terawat, bahkan rusak. Padahal terhitung 2 hari lagi upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan dihelat di lapangan Merdeka. Alhasil, rusaknya patung-patung tersebut merusak estetika landscape dekorasi kemerdekaan. Salah satu patung tanpa kepala kokoh berdiri di depan tulisan Maluku pada dekorasi tersebut. Letaknya persis berhadapan dengan gong perdamaian dunia. Salah seorang warga, Rizka, mengaku hal itu sangat merusak pemandangan. Menurutnya pemerintah seakan tak peduli dengan kerusakan patung-patung itu. Ia berharap jika patung-patung itu tak lagi diperbaiki, lebih baik dipindahkan saja. Diketahui total 10 patung yang ditempatkan mengelilingi lapangan Merdeka. Patung-patung tersebut merupakan hadiah dari Provinsi Maluku kepada pemerintah Kota Ambon saat HUT Kota ke-446 tahun 2021 lalu. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Wis, wartawan Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Hendri, pria asal Dusun Segunung, Desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang, sejak tahun 2019 sudah tidak pernah membeli tabung gas LPG. Bukan sombong ataupun masih mengikuti adat lama dengan memaksakan menggunakan kayu, namun Hendri memilih memanfaatkan kotoran sapi miliknya untuk dijadikan gas pengganti LPG untuk memasak sehari-hari. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anggit Puji Widodo, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Anggit, silakan laporan dari Anda. Terima kasih rekan Justina di studio dan Tribuners di seluruh Indonesia. Dari Jombang, Anggit Pujidodo mengabarkan Hendri asal Dusun Segunung, Desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang sejak tahun 2019 sudah tidak pernah lagi membeli tabung gas LPG karena Hendri mengubah kotoran sapi menjadi biogas pengganti gas. Keseharian Hendri adalah seorang petani, ia juga merangkap sebagai peternak sapi dan juga penjual susu. Hidup di desa tidak membuat Hendri ini menjadi petani, peternak dan pedagang sekaligus sudah cukup bagi Hendri untuk menghidupi keluarga kecilnya. Salah satu caranya adalah dengan berhemat dan memanfaatkan kotoran sapi diubah menjadi biogas pengganti gas LPG untuk kegiatan sehari-hari. Awalnya Hendri ini tertarik untuk mengolah kotoran sapi menjadi bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari. Hendri ini awalnya dibimbing dan dibantu oleh Dispar Jombang untuk mengolah kotoran sapi menjadi biogas pengganti LPG. Hendri diberikan bantuan alat berupa pipa dan bak penampungan kotoran sapi. Dengan alat itulah dia memulai mengubah kotoran sapi menjadi biogas yang bermanfaat untuk dia gunakan sehari-hari. Awalnya Hendri ini coba-coba saat pertama kali dia sering mengalami kegagalan maupun dari kayu. Kotoran sapi kemudian dibersihkan dan dimasukkan ke dalam tempat pengaduan. Saat semua kotoran sapi
sudah dimasukkan ke pengadilan, dia kemudian mengambil selang yang sudah terpasang di keran, kemudian mengalirkan air ke tempat pengadukan. Nah, proses pengadukan ini kotoran sapi juga ternyata sudah tercampur rata dengan air berwarna kecoklatan. Tahapan selanjutnya dia menyalurkan kotoran sapi yang sudah rata tersebut ke alat penampungan yang terbuat dari beton dan berada di bawah tanah. Jadi jika kotoran sapi sudah diendapkan di tempat penampungan dan telah dalam posisi betul rapat, maka secara sendirinya akan muncul gas dari tempat penampungan tersebut. Nah, gas itulah yang nantinya digunakan Henry sebagai bahan bakar biogas. Endapan dari kotoran itu nanti akan memunculkan gas yang muncul dari alat penampungan tersebut akan disalurkan melalui saluran pipa yang langsung mengarah pada kompor yang ada di dapur Henry. Dengan begitu, api bisa menyala lewat saluran gas dan bisa digunakan untuk memasak. Setiap hari, Henry selalu menyebutkan aktivitasnya dengan mengolah kotoran sapi ini menjadi biogas LPG untuk digunakan memasak sehari-hari. Api yang keluar dari biogas ini juga tampak seperti api di tabung gas pada umumnya, yaitu berwarna biru. Jadi, apapun yang dimasak dengan menggunakan api itu sudah sangat layak dan tersebut tidak memunculkan bau dari kotoran sapi sama sekali. Henry mengaku sangat terbantu dengan proses pembuatan kotoran sapi menjadi biogas ini karena dengan begitu dia tidak membeli tabung gas LPG lagi dan lebih menghemat untuk kehidupan keluarganya. Terima kasih Yusina dari Jombang kami tidak mengatakan studio. Terima kasih rekan Anggit Puji Widodo wartawan Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Henry, peternak sapi. Awal mulanya adanya biogas ini seperti apa, Pak? Awal mulanya itu dibantu sama Dinas Peternakan. Sejak tahun berapa? 2019. Terus kemudian prosesnya sendiri seperti apa? Proses dari awal sampai menghasilkan api? Prosesnya ya untuk mengisi kotoran sapi ini tiap hari. Berarti dari kotoran sapi terus dimasukkan lubang ini. Dimasukkan lubang ini untuk dibudak supaya ajur terus masuk buat keluar menghasilkan gasnya. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Cabang Olahraga Kejuaraan Shorinji Kempo Kabupaten Timur Tengah Utara resmi berakhir. Ratusan atlet Kempo atau Kensi dari sejumlah sekolah di Kabupaten TTU ambil bagian dalam kesempatan tersebut. Kejuaraan Shorinji Kempo ini berlangsung di Gedung Dharma Wanita Keva Menanu pada 12 Agustus hingga 15 Agustus 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Once Ribon, wartawan Pos Kupang yang telah terhubung bersama kita. Rekan Once Ribon, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kota Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, bahwa pada hari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 15 Agustus kemarin telah diselenggarakan kejuaraan Shorinji Kempo dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Kabupaten Timur Tengah Utara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan kejuaraan ini telah berlangsung selama 4 hari dan ditutup pada tanggal 15 Agustus 2024 kemarin. Kegiatan ini, kejuaraan Shorinji Kempo ini melibatkan ratusan Kensi atau atlet cabang olahraga Kempo di Kabupaten Timur Tengah Utara dan ratusan Kensi ini tersebar dari 7 dojo yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Para atlet cabang olahraga Kempo ini terdiri dari siswa-siswi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan siswa-siswi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PPO Kabupaten Timur Tengah Utara, Tibertius, bahwa kegiatan kejuaraan diselenggarakannya kejuaraan
Soronji Kempo ini di satu sisi untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Di sisi lain juga momentum ini menjadi ajang bagi para atlet untuk menunjukkan bakat dan kualitas mereka dan serta sportivitas dan keahlian mereka dalam bidang cabang olahraga Kempo. Kesempatan ini juga digunakan untuk menjaring bibit-bibit atlet Kempo terbaik di Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mempersiapkan mereka mengikuti ajang Popnas tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Aceh pada tahun depan. Momentum ini juga akan menjadi ajang untuk mengasah mental para atlet cabang olahraga Kempo, khususnya para pelajar, untuk semakin giat berlatih dalam setiap kegiatan cabang olahraga di masing-masing dojo. Demikian rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih rekan Jerry Pon wartawan Posko Pang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Rindam 18 Kaswari melaksanakan upacara penutupan program studi pendidikan pertama Tamtama Dikmata TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2024 di lapangan upacara Makorindam 18 Kaswari di distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024. Pada penutupan Dikmata tersebut, 100 mantan siswa Dikmata Rindam 18, maksud kami Rindam 18 Kaswari berhasil beralih status dari sipil menjadi militer dengan menyandang pangkat prajurit 2 atau Prada. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Andika Gumenggilung, wartawan Tribun Papua Barat. Rekan Andika, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Halo rekan Andika, mendengar suara kami? Rekan Andika, silakan laporan dari Anda. Ya, baik rekan Justina dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya informasikan bahwa pada Kamis 15 Agustus kemarin telah terlaksana penutupan Dikmata di Rindam 1808 Distrik Momi Waren di Kabupaten Mansel, di mana pada penutupan Dikmata tersebut ada sekitar 100 mantan siswa Dikmata yang beralih status dari sipil ke militer. Pangdam 18 Kaswari, Majen TNI Haryanto yang menjadi inspektur upacara mengatakan dengan peralihan status dari sipil ke militer ini, 100 mantan siswa Dikmata ini sudah bisa dinyatakan siap untuk mengabdi bagi negara. Dapat saya informasikan juga, Justina, setelah penutupan Dikmata ini, 100 mantan siswa Dikmata ini akan mengikuti pendidikan kejuruan sesuai dengan kecabangan, di mana untuk infanteri sendiri akan mengikuti pendidikan lanjutan selama kurang lebih 6 minggu di Rindam 1808 Kaswari. Pada arahannya, Pangdam berpesan kepada setiap siswa Dikmata untuk terus bersikap kesatria dan selalu tampil prima dimanapun ditugaskan. Pangdam juga berpesan kepada 100 mantan siswa Tamtama tersebut untuk tidak bersikap cengeng dan berbelas kasihan dimanapun ditugaskan. Demikian rekan Justina, laporan saya kembali ke studio. Terima kasih rekan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan Andika. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Majen TNI Haryanto, Pangdam 18 Kaswari. Sehingga pada kesempatan di siang hari ini yang cerah ini, kita semua dapat mengikuti kegiatan seremonial yang sungguh membanggakan terutama bagi para anggota baru termasuk keluarganya
yaitu upacara penutupan program pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2024 Kodam 18 Kaswari, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan hal tersebut, selaku Panglima Kodam 18 Kaswari dan pribadi, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada semua mantan prajurit siswa program pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2024 Kodam 18 Kaswari. Atas keberhasilan kalian dalam menempuh pendidikan di Rindam 18 Kaswari dan dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat prajurit 2. Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau Gercin Papua Baradaya menggelar aksi bagi bendera merah putih kepada masyarakat asli Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Baradaya. Ketua Gercin Papua Baradaya, Maria Jitmau, menjelaskan pembagian bendera di Sorong yang digagas Gercin ini bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Sorong. Rekan Safarasari, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, benar sekali Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 negara Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh sejumlah instrumen pemuda dan juga instrumen negara yang ada di negara ini, dan salah satunya yaitu yang digelar oleh kawan-kawan dari Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau Gercin Papua Baradaya, di mana mereka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia ini dengan membagikan bendera Sangsaka Merah Putih ke sejumlah masyarakat asli Papua yang ada di wilayah Kota Sorong ini sendiri. Nah, dapat saya kabarkan bahwa berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejumlah masyarakat yang ditemui oleh kawan-kawan dari Gercin Papua Baradaya ini sendiri mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pembagian bendera merah putih di momentum HUT ke-79 ini sendiri. Sebab ada beberapa ketua-ketua RT dan juga beberapa kepala-kepala kampung yang ada di Kota Sorong mengaku awalnya ditanyai oleh warganya untuk terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya untuk mengadakan membeli bendera merah putih untuk dipasang di rumah-rumah mereka. Namun dengan adanya gerakan cinta, dengan adanya pembagian bendera merah putih yang digagas oleh kawan-kawan dari Gercin Papua Baradaya ini sendiri, justru langsung membantu meringankan kawan-kawan kepala-kepala RT dan juga kepala-kepala kampung yang ada di Kota Sorong. Nah, sebab di momentum ini mereka bisa dengan gratis mendapatkan bendera merah putih dan langsung memasang bendera tersebut di depan halaman rumahnya begitu. Nah, dalam pantauan kami juga dihadiri oleh Ketua Gercin Papua Baradaya yaitu Maria Jitmau yang juga merupakan salah satu perempuan asli suku asli Maibrat yang mana ikut menggagas gerakan pembagian bendera merah putih untuk peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia itu sendiri. Nah, ia berpesan agar lewat momentum ini masyarakat bisa tetap mengisi ruang-ruang kemerdekaan ini dengan bangga untuk memasang bendera ataupun bangga untuk ikut memeriahkan yang HUT ke-79 ini sendiri. Nah, melalui kesempatan tersebut Ketua RT 03 RW 03 Victory Pantai Safarudin Simurut berusia 48 tahun mengaku terbantu dengan kegiatan Gercin Papua Baradaya itu sendiri karena awalnya ia sempat memaksa masyarakat untuk memasang bendera pada momentum 17 Agustus ini, namun justru masyarakat justru meminta uang untuk membeli bendera merah putih dan langsung dipasang di depan rumah. Karena masyarakat rata-rata yang khususnya untuk Muslim Papua atau masyarakat
Papua asli yang ada di wilayah Victory Pantai ini justru mengaku tidak mampu untuk membeli bendera. Justru untuk belikan makanan saja mereka belum begitu mampu, sementara kalau misalkan dibelikan bendera justru mereka merasa terbebani begitu, Tribuners. Nah, ia berharap gerakan-gerakan seperti ini harus dilakukan terus-menerus dan mengajak masyarakat untuk ikut mencintai negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dari Kota Sorong, saya Safwan Asari dan kawan-kawan kru tribunsorong.com melaporkan. Terima kasih rekan Safwan Asari, wartawan Tribun Sorong atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Kami dari Badan Pengurus Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, Papua Barat Daya, hari ini tanggal 14 Agustus, kami melakukan kegiatan yaitu pembagian bendera merah putih dan juga sembako kepada warga di Jalan Victory dan juga warga di Tanpa Garam untuk menyongsong HUT negara kita tercinta, yaitu negara Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Ya, kami merasa bahwa warga masyarakat yang ada di sekitar Kota Sorong ini mereka juga bisa ikut merasakan atau mereka juga bisa ikut tahu bahwa di hari ulang tahun yang ke-79 ini setidaknya di rumah-rumah warga yang ada mereka juga ada pasang bendera. Kami dari RT 03, kami merasa bangga dengan gerakan Indonesia Merdeka ini. Dalam tahun ini baru kami merasakan. Maka kami selaku RT 03, saya merasa bangga sekali atas kedatangan yang ada pada tahun 79 ini. Beberapa tahun yang lalu kami tidak pernah diberikan kegiatan begini. Maka saya selaku RT 03 merasa terima kasih 3 hari yang lalu. Pemirsa, mahasiswa baru Maba UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdatangan ke kampus untuk masuk mahat atau asrama. Jadwal kedatangan maba dimulai sejak Senin 12 Agustus 2024 dan berakhir pada Kamis 15 Agustus 2024 ini. Maba diantar oleh keluarga mereka dengan kendaraan dari berbagai wilayah. Jika melihat plat mobilnya, termasuk Malang, Maba UIN Malang harus berada di mahat selama 1 tahun. Proses validasi maba dilakukan di kampus utama. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang. Rekan Silvianita Widiawati, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuner dan Justina di studio. Salah satu kekhasan di UIN Malang adalah maba harus masuk mahat selama setahun atau selama 2 semester. Karena itu pada minggu ini kedatangan banyak para maba, baik dari kampus utama maupun kampus 2 dan 3. Mereka divalidasi di kampus utama dan selanjutnya mereka yang mendapat mahat di kampus 2 dan 3 akan dimobilisasi dengan kendaraan yang telah disediakan oleh UIN Malang. Dari penuturan salah satu maba yang saya temui dari Kabupaten Lamongan yaitu Farhan, dia mengaku diantar oleh keluarganya dan dari barang-barang yang dibawa cukup banyak yang bisa memenuhi kebutuhannya selama setahun di maba. Dari keterangannya bahwa orang tuanya sangat senang dia bisa masuk ke mahat dan itu merupakan keinginan orang tuanya yang akan dijalaninya. Juga ada pengantar dari orang tua maba yaitu dari Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Ratna. Dia seorang guru yang juga mengantarkan anaknya sampai di depan mahat dengan tujuan memberi support pada anaknya dan menurutnya kegiatan maba UIN yang difokuskan di mahat itu lebih baik daripada kos yang terkesan individual. Dengan di mahat dia juga selain belajar
terkait keagamaan juga bisa berkenalan dengan berbagai temannya dalam di kamar itu, juga di kamar-kamar lainnya, karena dalam satu kamar berisi 12 orang yang terdiri dari berbagai prodi atau mungkin dari berbagai daerah, sehingga bisa belajar tentang solidaritas atau toposoliro mungkin di Jawa Timur disebutnya seperti itu. Dan ia juga merasa tenang jika anaknya berada di Mahat selama setahun. Dari keterangan Bapak Imam Ahmad, Kabak Akademik, memang tahun ini UIN menerima maba cukup banyak, sekitar 5.100, dan jadwal kedatangannya secara bertahap diatur sehingga maba-maba yang datang tersebut bisa divalidasi oleh kampus secara bergantian. Dan kalau dari keterangan orang tua, memang ada shift yang dipilih oleh anak mereka ketika datang, seperti Bu Ratna tadi menjelaskan bahwa anaknya memilih datang shift pagi sehingga ia datang dari Madura, tepatnya Pamekasan, dia berangkat pukul 3 pagi dan sampai di Malang beberapa jam kemudian. Demikian laporan saya dari Malang. Terima kasih rekan Sylvianita Widiawati, wartawan Surya Malang. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Imam Ahmad, Kabak Akademik UIN Malang. Validasi ini kan sudah kita laksanakan sejak hari Senin kemarin tanggal 12. Di hari pertama kita memvalidasi 1.247 anak. Kemudian di hari kedua kita sudah memvalidasi 1.463. Terus kemudian pada saat ini jadwal kedatangan yang sudah kita sampaikan ke peserta yang diterima itu harusnya 1.498. Ini yang sampai jam ini sekitar 600-an. Jadi masih ada sekitar 800 berapa itu nanti yang akan validasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Terus kemudian bagi Pemirsa, Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando mengukuhkan 30 anggota Paskibraka Sulut pada Kamis 15 Agustus 2024 di Geraha Gubernuran Pemprov Sulut. Para anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Provinsi Sulut. Pengukuhan berlangsung khidmat. Kando memasangkan atribut Paskibraka kepada para anggota Paskibraka. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado. Rekan Arthur Rompis, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore Yustina dan Tribuners. Jadi kemarin Pemprov Sulut mengukuhkan Paskibraka Provinsi Sulut yang akan bertugas pada upacara HUT Kemerdekaan RI besok hari tanggal 17 Agustus di lapangan depan kantor Gubernur Sulut. Jadi pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Stephen Kando. Jadi jalannya pengukuhan berlangsung dengan sangat hikmat. Mana Bapak Stephen Kando dalam kesempatan ini memberikan semangat, memberikan wejangan, memberikan dorongan kepada para paskibraka melakukan tugasnya dengan baik. Dan juga Bapak Stephen Kando memberikan memasang secara simbolis tanda-tanda paskibraka kepada para perwakilan paskibraka, dan juga kepada Tribun Manado Bapak Stephen Kando mengaku sangat bangga dengan para paskibraka ini karena mereka adalah putra-putri terbaik di Sulut secara akademik maupun secara ukuran lainnya, dan dia berharap mereka ini akan menjadi generasi penerus bangsa yang siap untuk mengambil tongkat estafet untuk generasi selanjutnya. Dan pada kesempatan itu juga tercatat ada sekitar 30 anggota Paskibraka Sulut yang berasal dari 15 kota dan kabupaten di Sulawesi Utara, di mana ada 2 diantaranya yang menjadi Paskibraka perwakilan tingkat nasional. Demikian Justina. Terima kasih rekan Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kerusuhan terjadi di lapangan Karangmas, Desa Reruwairere, Kecamatan Palu, Kabupaten Sika, NTT, pada Kamis 15 Agustus 2024, sekira pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dalam video yang diterima tribunforest.com, tampak beberapa warga membawa senjata tajam berupa panah, busur, parang, dan tombak. Nestor warga setempat menuturkan kerusuhan tersebut buntut dari turnamen futsal antar sekolah dasar sekecamatan Palue. Dikatakannya masyarakat desa Kesokoja menyerbu panitia turnamen futsal antar SD di kecamatan Palue. Warga protes karena salah satu sekolah jagoan mereka tidak masuk semifinal dalam turnamen tersebut. Situasi di Palue sempat mencekam. Warga tidak berani keluar rumah, akan tetapi situasi berangsur kondusif dan membaik pada malam hari. Perdamaian secara adat sudah digelar warga ditandai dengan sumpah adat yang dilakukan secara kekeluargaan. Wakil Ketua DPRD Sika asal Pulau Palue Yosef Karmianto mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat, warga yang bertikai, dan para aparat yang terlibat menyelesaikan masalah tersebut dengan damai. Kerusuhan terjadi di lapangan Karangmas, Desa Reruwairere, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, NTT, pada Kamis 15 Agustus 2024, sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan live update sore bersama rekan kami Adela Risna. Saya Justina Kartika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain yakni lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News.
kami hadirkan rangkaian informasi teraktual. Laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan live update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya.